Halo Sobat Pecinta Catur, kali ini kita akan kembali mereview sebuah game dari Gukesh Domoraju melawan calon juara dunia Ian Nepomniachtchi dalam permainan WR Chess Master 2023, di mana kejuaraan ini dimenangkan oleh Lev von Aronian dengan perolehan hasil poin 8,5 dan paling terakhir yaitu Pragg Ananda dengan poin 4. Ini adalah pecatur-pecatur elit dunia. Namun di sini kita tidak melihat adanya Magnus Carlsen dan Hikaru Nakamura. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita review games antara kedua pemain ini. Oke, baik Sobat Pecinta Catur, kali ini kita akan mereview sebuah game dari Gukesh Domoraju melawan Ian Nepomniachtchi dalam turnamen WR Chess Master 2023. Di sini Gukesh memegang buah putih dan Ian Nepo memegang buah hitam dengan waktu pikir 1 jam 30 menit. Catur klasik, putih menjalankan D4, hitam membalas kuda F6 dan C4, E6, kuda F3 dan D5, kuda C3. Ini merupakan pembukaan gambit menteri ditolak. Kemudian gajah E7, pion ditukar dan pion memukul pion gajah F4 dan C6, E3, hitam membalas gajah F5. Pengembangan perwira kuda H4 mengancam gajah, gajah mengancam menteri G4. Dilanjutkan dengan menteri ke C2 menyelamatkan. Kuda H5, H3 mengusir gajah dan memilih untuk menyelamatkan gajah ke E6. Kuda F3 merelakan gajah dipukul oleh kuda, pukul menggunakan pion. Ini gajah. D6 mengancam pion, dilindungi menggunakan pion G3. Menteri F6 dan gajah ke D3, ya, memberikan ancaman terhadap pion yang ada di petak H7. Dilanjutkan dengan pion G6. Putih rokade dan kuda ke D7. Ya, ini ada dua pilihan untuk Ian Nepo melakukan rokade panjang ataupun rokade pendek. Di sini kuda menawarkan pertukaran, yang mana akan apabila dipukul ini menjadi solid pion-pion ini. Dan hitam membalas dengan kuda ke petak B6. Raja digeser, hitam melakukan rokade panjang, yaitu rokade di sayap menteri, dan kuda mengancam gajah dan menghasut agar gajah memukul kuda. Namun di sini raja digeser. Nah, saat ini kuda terancam dan memilih untuk memukul gajah. Dipukul menggunakan benteng dan dilanjutkan dengan pion B3. Ya, menjaga petak A4 ataupun C4 yang akan diduduki oleh kuda. Kuda mundur ke petak E. Dilanjutkan dengan pion maju ke H4, benteng mundur. Ya, di sini memberikan ancaman di file E oleh putih, dan secara posisi hitam lebih bagus sedikit. Kuda meraih posisi ke petak pusat dengan menguasai file, ya, di petak E4 yang akan diduduki nantinya, dan dikuasai kembali oleh benteng di file E. Lajur terbuka ini nantinya, dan diajukan benteng geser ke C8, memberikan perlindungan yang mana apabila nanti file C ini terbuka, yang mana menteri akan melakukan skak nantinya. Menteri digeser menghindari pinning, kembali mengaktifkan benteng yang satunya di file A, file H, ya, dan juga menguasai lajur D. Ya, di sini
pion F3 mencegah kuda untuk menduduki petak E4. Gajah menawarkan pertukaran karena gajahnya kurang aktif. Gajah pukul gajah. Di sini dipukul menggunakan menteri skak. Raja digeser. Benteng ke C7. Ya, mungkin bermaksud nanti akan mendablingkan bentengnya. Dilanjutkan kuda mundur untuk meraih posisi di petak C5 nantinya mungkin, atau ke B4 pilihan putih. Di sini menteri mengancam pion, ditutup menggunakan benteng. Lagi-lagi di sini file E dikuasai oleh putih, namun secara posisi hitam ini lebih baik daripada putih. Meskipun putih menguasai lajur terbuka. Dilanjutkan dengan kuda mengancam pion. Ya, dua ancaman terhadap pion ini. Apa yang akan dilakukan? Di sini benteng. Ya, menteri maksud saya, untuk menguasai dan melindungi sekaligus pion yang ada di G3 ataupun D4. Menteri digeser. Pion mengusir kuda. Kuda melarikan diri ke petak G7. Di sini benteng C digeser ke petak E1 untuk menguasai lajur E. Sangat kuat sini penguasaan lajur E oleh Gukes. Lanjutkan dengan pion B6, ya, untuk mencegah kuda menduduki petak C5. Pion H5. Di sini menawarkan pertukaran pion, namun ditolak, mengusir benteng. Benteng mundur. Kembali pion memukul pion, dipukul, ya tidak, tetapi memilih dengan F5. Di sini raja menyelamatkan diri terlebih dahulu. Raja naik. Pion maju. Di sini mungkin hitam akan menyerang raja putih dari sayap menteri. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan benteng D ini. D8 akan menguasai lajur A8 nantinya. Pion maju terlebih dahulu, mencegah pion untuk terus maju ke petak A4. Oleh sebab itu putih langsung melakukan pencegahan. Benteng naik ke D7, menawarkan pertukaran menteri. Tanpa berlama-lama ia nepo menerima. Ya, dipukul tentunya menggunakan benteng. Di sini pion memukul pion, pion memukul pion, ancaman terhadap pion H7. Pion maju. Ya, meskipun pion ini gratis, tapi kuda juga bisa memukul pion. Dipukul menggunakan pion, kuda memukul pion yang ada di F5. Kuda diancam menggunakan benteng, memukul pion, juga memukul pion. Di sini mencegah untuk putih melakukan promosi dan dicegat oleh benteng hitam. Ya, pion maju. Di sini benteng berusaha menguasai lajur E, dan di sini sama-sama memiliki dua benteng, satu kuda. Namun di sini posisi juga sama-sama memiliki 4 pion. Namun di sini putih telah terlebih dahulu sudah mencapai untuk promosi. Namun posisi sama-sama imbang. Kuda diancam menggunakan raja. Kuda menyelamatkan diri skak. Raja mendekati kuda, dan kuda ke petak G3. Raja naik. Ya, mengancam benteng. Benteng digeser. Benteng menguasai lajur F. Mendabling benteng. Kuda ke F6. Memberikan ancaman terhadap kuda. Kuda
mengancam benteng sekaligus menawarkan pertukaran benteng, diterima oleh hitam, ya putih, langsung dipukul oleh hitam. Kuda mengancam benteng, benteng melakukan skak, raja naik. Ya. Untuk mencegah pion maju, kita menjalankan benteng H2. Lakukan skak terlebih dahulu, raja naik, pion satu langkah lagi akan melakukan promosi. Sama-sama kuat sebenarnya di sini, masih berimbang. Namun apa yang dilakukan dan langkah blunder, kesalahan pertama dari Iya Nepomniachtchi, dan ini dimanfaatkan oleh Gukesh Domaraju menjalankan dengan kuda memukul pion C6. Pion B5 di sini tidak memakan pion melainkan mempining. Ya, di sini sudah kesempatan yang bagus dari Gukesh, namun Gukesh tidak melihat itu. Apa langkahnya? Yaitu melakukan skak di B8. Ya, di B8, kemudian raja naik, dan di sini bisa dilanjutkan dengan, ya, maksud saya di sini bisa dilanjutkan dengan kuda, ya, maksudnya kuda yang melakukan skak, bukan benteng. Ya, bila kesini, ya tentu saja langkah satu-satunya putih melakukan, dan barulah memberikan pinning terhadap kuda. Nah, di sini apabila raja naik mundur, tentu saja bisa dimakan, dan ini membuat Iya Nepo dilema, sebab apabila kuda dimakan maka akan lakukan skak dan menteri akan jadi. Ya. Oleh sebab itu kita kembali. Dan di sini Gukesh Domaraju menjalankan dengan benteng mengancam kuda. Kuda memukul pion, posisi masih lebih baik putih dengan satu kesalahan tadi dari Iya Nepo. Dilanjutkan dengan kuda membuka dan melakukan skak oleh benteng raja. Tentu saja mundur, langkah satu-satunya. Yang dilanjutkan dengan pion memukul pion, dan kuda mengancam benteng terlebih dahulu. Benteng, ya, pion melakukan skak, ya maksudnya. Dilanjutkan dengan pion dengan raja ke petak A6. Sini lagi-lagi pion maju tanpa menghiraukan bentengnya, melakukan skak. Apabila benteng dipukul menggunakan kuda, maka akan menjadi menteri. Di sini raja mundur mencegah untuk melakukan promosi, tetapi langkah luar biasa dari Gukesh Domaraju melakukan pengorbanan benteng dengan benteng ke petak, tebak kemana? Ya, benar sekali, yaitu petak A6. Ya, langkah satu-satunya yaitu apabila menghindari untuk memakan benteng, yaitu B8. Dan setelah langkah ini, Iya Nepo menyerah. Ya, sebab apabila tidak mau memukul benteng, maka tetap saja skak dan pion akan promosi menjadi menteri. Ya, tentu saja Gukesh Domaraju pasti menang. Dan apalagi raja memakan benteng, maka akan otomatis menjadi menteri, dan Gukesh Domaraju pasti menang. Oke teman-teman, luar biasa sekali permainan dari Gukesh Domaraju. Satu langkah kesalahan dari Iya Nepomniachtchi berhasil dimanfaatkan oleh Gukesh Domaraju. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.